terjadi? Wah, ya bisa people power. Bisa people power ini kalau misalnya Inggris ini sebentar lagi people power nih ya, ngeri ya. Karena pemerintahnya nggak mau dengerin, ya. Pemerintahnya nggak mau dengerin rakyatnya. Sementara rakyatnya kemarin sudah kita lihat jutaan ya, 2 sampai 3 juta rakyat Inggris itu ya di Belfast sudah ngamuk begitu ya. Nah, saya rasa people power sebentar lagi, wah bisa chaos. Kalau chaos itu, wah itu bisa terjadi pembunuhan gitu ya. Karena sudah nggak tahan ya orang-orang ini ya. Coba orang-orang Inggrisnya tidur di jalan, lalu para orang-orang ilegal yang kurang ajar ini malah tidurnya di hotel Holiday Inn. Kurang ajar ya. Ini pelecehan bener ini. Ini pelecehan bener ya, menghina sekali. Ini Islam, ini sudah nubuatan Nabi 26, Dr. Joseph Paulusan tidak mungkin salah. Ini pasti akan terjadi, Islam itu akan dihapus dari Eropa. Dari seluruh dunia, sampai nggak bersisa lagi, dunia aman tenang, tiba-tiba kalian dibajak sama Islam, dibalas lagi sama Islam. Nah, itulah zaman antikris. Ya, ingat-ingat ya. Ini kita lagi ini sedang masuki zaman kuda putih. Sebentar lagi, begitu Islam sudah takluk, tak 10 tahun paling lama, tiba-tiba babat habis ya. Yang ada di seluruh dunia hari ini untuk bahan diskusi kita sampai malam ya. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di Eropa dan di seluruh dunia, di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan shalom semuanya. Tema kita hari ini adalah agenda besar, konspirasi di balik Free Palestine. Ya, tadi kita lihat, ternyata Free Palestine itu yang dukung pemerintah, ya, bukan didukung oleh rakyat. Rakyat sendiri udah muak, enek, ya. Rakyat itu sudah tidak suka dengan semua yang berbau dengan Islam, berbau dengan Free Palestine dan sebagainya. Ya, sedangkan para pejabat ini korup. Ternyata para pejabat ini korup. Kalau yang di Amerika kemarin zamannya Joe Biden jangan tanya ya, kampusnya aja korup, mahasiswanya ada korup, ya kan? Lalu sementara di Arabia sendiri, orang Arabnya enggan untuk melakukan Free Palestine. Karena mereka tahu kalau ini Free Palestine, Iran yang dapat keuntungan. Orang-orang Syiah yang kejam ini. Maka orang Arabnya nggak mau, KTT konferensi di Doha pun tidak menghasilkan apa-apa. Jadi hanya basa-basi saja, wah kita serbu Israel, wah mengapi-api ya. Titiknya itu udah ngaceng semua, pokoknya kita serbu, tweet, baru nempel, udah lempes ya sebenarnya. Wah rasanya tegak berdiri gitu ya, begitu udah lempes ya begitu, kasihan. Tetapi di Eropa sendiri dan di Amerika dan di Australia orang berubah ya, pemerintah itu disogok, disuap. Tadi ya ternyata pemerintah Inggris itu korup sekali ya. Pemerintah Inggris itu nggak heran ya, bisa pada masuk. Termasuk si Keir Starmer itu ya, Perdana Menteri yang sekarang itu. Inggris itu sudah setahun ini udah ganti berapa kali Perdana Menteri ya. Prancis juga sama, ternyata korup juga. Indonesia apalagi jangan tanya ya. Setiap menteri-menteri itu pasti masuk kena korupsi semua. Tinggal Belanda ini ya, tinggal Belanda sama Jerman belum ketahuan ya, tapi si Geert Wilders ini keras sekali ya. Nampaknya ini menang karena tiap hari di radio kita cuma dengar suaranya Geert Wilders. Di seluruh radio di Belanda itu, saya nggak tahu kalau ada yang enggak ya, kalau saya dengar kayak NOS sama NPO, soalnya kan NOS, NPO sama radio RPK apa namanya ya, RCK atau apa itu ya, itu semuanya dengar suaranya Geert Wilders. Ya, bahkan menolak Hamas, dukung Israel semua ya. Nah, kecuali yang sayap kirinya sendiri udah lemah di sini ya, di Belanda ini. Dan kalau kita melihat tadi ya, rakyat semua nyerbu ya, orang nggak suka, banyak sekali. Kalau saya tadi semalaman itu saya cuma buat browsing video ya, saya siapkan tadi ya, mengerikan sekali. Dan apa yang akan terjadi? Wah, ya bisa people power.
Bisa people power ini kalau misalnya Inggris ini sebentar lagi people power nih ya, ngeri ya. Karena pemerintahnya nggak mau dengerin, ya. Pemerintahnya nggak mau dengerin rakyatnya. Sementara rakyatnya kemarin sudah kita lihat jutaan ya, 2 sampai 3 juta rakyat Inggris itu ya di Belfast sudah ngamuk begitu ya. Nah, saya rasa people power sebentar lagi, wah bisa chaos. Kalau chaos itu, wah itu bisa terjadi pembunuhan gitu ya. Karena sudah nggak tahan ya orang-orang ini ya. Coba orang-orang Inggrisnya tidur di jalan, lalu para orang-orang ilegal yang kurang ajar ini malah tidurnya di hotel Holiday Inn. Kurang ajar ya. Ini pelecehan bener ini. Ini pelecehan bener ya, menghina sekali. Nah, sayap kirinya sendiri sekarang ini sedang bingung sayap kiri ini. Ya kan? Setelah banyak dibukakan oleh orang-orang seperti Charlie Kirk ya, makanya pada nggak tahu dibunuh Charlie Kirknya. Ternyata yang bunuh si Charlie Kirk itu dia pacaran sama transgender. Kacau sekali. Ya, si Tyrell ini pembunuhnya Charlie Kirk ini ternyata pacaran sama transgender. Kacau sekali ya. Aduh, makanya dibunuh sama dia. Saya rada sakit jiwa. Memang mukanya juga rada aneh ya. Muka-mukanya gitu, muka rada aneh begitu. Saya sih wajar yang lihat mukanya, wah mukanya aneh begini. Dan itu pasti, kalau tadi lihat ya di Belanda tuh berapa bulan Januari itu bulan Februari ya, ada 3 anak remaja umur 15-16 tahun ya disuruh bunuh orang sebenarnya ya, disuruh bunuh orang. Lalu nggak jadi gara-gara ketembak karena dia nggak biasa pegang pistol, pistolnya nembak badannya sendiri. Ya, akhirnya nggak jadi. Disuruh bunuh orang loh. Yang bunuh itu belum ketahuan siapa ya, itu bunuh orang. Jadi nampaknya termasuk pembunuhnya si Pim Fortuyn ya, kan katanya kulit putih, udah bebas ya. Dan ada banyak sekali pembunuhan oleh orang kulit putih. Itu ya saya yakin itu disuruh sama orang Islam. Itu saya sangat yakin sekali ya, bahwa pembunuhan ini disuruh oleh orang Islam. Sebentar, ini videonya kurang baik ya. Nah, ada ya. Saya yakin ya, pembunuhan-pembunuhan ini ini oleh orang Islam ini. Serem ya. Kalau Anda melihat ya, mengikuti politik dunia internasional ini, itu para politisi ini korup di grup ya. Kayak Macron ini terima uang ya dari orang Islam, si Macron ini. Si Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ini juga terima uang dari Islam ya. Banyak sekali ya. Ngeri sekali. Kalau Anda melihat cara bahkan kemarin si Qatar aja mau nyuap si Donald Trump kan, terang-terangan ngasih pesawat jet kan. Tapi kan Israelnya tetap maju terus, nggak urusan. Di depan mata ya, ngasih pesawat jet, malah si Qatarnya kecewa katanya ngasih pesawat jet karena Amerikanya ternyata membiarkan Israel menyerang Qatar. Di luar dugaan kan. Yang seperti bilang kalau kamu dikasih duit terima aja tapi tetap jalan terus ya kan. Ngeri ya. Wah, kalau sudah begini ya itu kacau, begitu kacaunya dunia ya. Terus tadi kita dengarkan ya 3 agendanya Islam, beranak sebanyak-banyaknya ya kan. Karena mereka nggak mungkin bisa mengkonversi. Islam itu agama yang absurd. Jadi caranya gimana ya, beranak sebanyak-banyaknya. Sudah beranak sebanyak-banyaknya, kuasai negaranya dengan apa? Dengan menggunakan sistem demokrasinya negara itu sendiri. Kacau sekali ya. Bener-bener gila ini orang-orang Islam ini ya. Bentar ya, tadi sudah saya putarkan belum ya tadi itu ya? Kayaknya sudah deh. Bentar ya, kayaknya sudah deh tadi ya. Kayaknya sudah ya. Ini sudah deh tadi ya. Jadi bukan karena konversi, tetapi mereka beranak sebanyak-banyaknya, lalu serbu imigrasi. Lalu dia menggunakan sistem negara itu, sistem demokrasinya, ya kan? Bahkan dengan menggunakan human rights, alasannya human rights, sehingga nggak berdaya. Kayak sekali ini Inggris tidak bisa melakukan billsnya Inggris karena dideklar sama Strasbourg, undang-undang human rights-nya Strasbourg yang dari Prancis itu ya.
Jadi kan bingung rakyatnya, polisinya bingung, rakyatnya bingung. Nah ini nanti akan terjadi people, ya akan terjadi people power. Wah kalau sudah people power itu mengerikan sekali dan kita terus berdoa ya supaya karena Eropa sampai hancur di tangan Islam. Maka ya sudah, berarti itulah antikris datang. Ya, gimana? Makanya saya mati-matiannya berusaha. Saya terus penginjilan gila-gilaan, sekalipun banyak caci maki, banyak fitnahan, ya, banyak hambatan, banyak halangan, uang yang terbatas. Saya terus ya penginjilan. Saya ngotot dengan apa? At any cost. Kemarin Marcel nanya, bisa nggak kita kurangi budgetnya penginjilan? Saya bilang nggak bisa, at any cost. Ya, saya mau ngomong nggak tega sama Marcel, nanti dia takut. Memang harusnya saya bilang, nyawa aja saya korbanin kok. Apalagi cuman uang ya. At any cost ya. Saya tuh penginjilan di Eropa ini ya, udah at any cost ya, saudara ya. Oh ini sudah benteng terakhir. Makanya Tuhan kirim orang-orang yang keras seperti saya untuk Belanda ini ya, untuk Eropa ini. Yang saya nggak mau dengar dengan semua fitnahan orang. Wah kalau kamu dengarkan fitnahan-fitnahan itu pengennya berhenti. Ya, tetapi saya jalan terus ya. Saya maju terus, saya beritakan Injil. Lihat, kamu lihat ya, para apologet TikTok yang masih bersuara dan bukan cuma bersuara untuk Indonesia, tapi tempat di mana saya berdiri, saya pun memberitakan Injil. Ya, lihat ya, komunitas kita berkembang. Saya beritakan Injil di jalan-jalan. Kita kasih makan orang-orang ini. Ya, jemaatnya kita banyak yang Islam ya. Ada 4 yang Islam itu ya. Ada 4 yang Islam masuk ke tempat kita. Kita Injili terus ya. Itu memang harus begitu ya, at any cost. Nyawa aja saya korbankan kok. Nyawa saya pun saya korbankan, apalagi cuma uang. Apalagi cuma uang saya ya. Nyawa saya aja saya korbanin ya. Oke, kita akan lanjut pertanyaannya ya, pertanyaannya. Fokus ya pertanyaannya. Ya. Kira-kira berapa lama terjadi people power? Bisa berapa lama? Lihat pemerintah yang korup ini kan kelihatan, berarti pemerintah Uni Eropa ini kan seperti yang sudah saya duga kan dari beberapa ini hari ini terbukti kan. Tadi saya setelkan video, saya putar sekali lagi ya videonya ya, saya putarkan sekali lagi sebentar ya, saya mesti carikan sekali lagi ya, saya putarkan 2 video. Pertanyaannya kira-kira berapa lama ya bisa terjadi people power? Pasti akan terjadi ya. Pasti akan terjadi. Ini Islam ini sudah nubuatan Nabi 26, Dr. Joseph Paulusan tidak mungkin salah. Ini pasti akan terjadi, Islam itu akan dihapus dari Eropa. Dari seluruh dunia sampai nggak bersisa lagi, dunia aman tenang, tiba-tiba kalian dibajak sama Islam, dibalas lagi sama Islam. Nah, itulah zaman antikris. Ya, ingat-ingat ya. Ini kita lagi ini sedang masuki zaman kuda putih. Sebentar lagi begitu Islam sudah takluk, tak 10 tahun paling lama tiba-tiba babat habis ya. Silakan, fokus ya pertanyaan, kira-kira berapa lama? Kalau terjadi, saya yakin pasti terjadi. Kalau Anda berpikir sebaliknya, boleh ya. Tapi kalau terjadi, pasti terjadi. Ya. Breaking news ya, ternyata 200 triliun yang dibagi-bagi itu hanya bisa terserap 7 triliun seperti dugaan kita ya. Ekonominya lemah, siapa yang mau pakai 200 triliun itu? Pasti bisa dikorupsi. Yang bisa dikorupsi. Ya, tapi kita nggak mau bicara itu, hanya breaking news saja. Untuk saya sudah buktikan, nanti besok kita bahas ya. Hari ini kita cerita berapa lama terjadi people power. Ya, dan kira-kira apa yang akan terjadi dalam masa-masa ini? Apakah pemerintah-pemerintah di Eropa ini akan kolaps? Atau seperti apa? Silakan, siapa yang mau bicara terlebih dahulu, semuanya waktu dan tempat diberikan kepada Anda. Bu Ellen, Pak Frans.